Dalam video ini akan dijelaskan mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama beberapa konsep mengenai pertumbuhan ekonomi, yang kedua faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga teori-teori pertumbuhan ekonomi, yang keempat masalah pembangunan di negara berkembang, dan yang kelima kebijakan mempercepat pembangunan. Pertama, beberapa konsep mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu berarti perkembangan fisikal, produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal. Kemudian pembangunan ekonomi. Istilah pembangunan ekonomi atau disebut sebagai economic development biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengaitkan istilah ini sebagai economic development is growth plus change, yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional real, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan masalah perataan pembagian pendapatan. Perbedaan penting lainnya adalah dalam pembangunan ekonomi ini, tingkat pendapatan per kapita terus-menerus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapitanya. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu tanah dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang terjadi akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi bisa dipercepat. Faktor yang kedua itu jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Akibat buruk dari pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat dan kemajuan ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk. Suatu negara dipandang menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduknya tidak. Kemudian kita masuk dalam teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu teori pertumbuhan klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitik beratkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Secara grafik, teori penduduk optimum dapat ditunjukkan seperti dalam gambar 13.1. Kurva Y menunjukkan tingkat pendapatan per kapita pada berbagai jumlah penduduk, dan M adalah puncak kurva tersebut. Maka penduduk optimal adalah jumlah penduduk sebanyak N0 dan pendapatan per kapita yang paling maksimum adalah Y0. Dalam 2 abad belakangan ini di negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi itu tidak seperti diramalkan oleh teori pertumbuhan klasik. Pertumbuhan ekonomi yang berlaku di negara barat terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi. Efek dari pertumbuhan yang demikiannya, kurva YPK akan terus-menerus bergerak ke atas, misalnya menjadi Y. Perubahan PK seperti ini menyebabkan 2 hal. Yang pertama, penduduk optimum akan bergeser dari N0 ke kanan. Selanjutnya kita masuk dalam masalah pembangunan di negara berkembang. Adapun masalah yang pertama yaitu
Pertanian tradisional. Keadaan yang dijumpai di sektor pertanian negara-negara berkembang sangat berbeda sekali. Di banyak negara berkembang, lebih setengah dari penduduknya itu berada di sektor pertanian. Masalah pengangguran tak kentara banyak dijumpai di sektor ini. Cara bercocok tanam masih tradisional. Penggunaan input pertanian modern sangat terbatas dan alat-alat pertanian yang digunakan masih tradisional. Semua ini menyebabkan tingkat produktivitas sektor tersebut masih sangat rendah dan merupakan faktor penting yang menimbulkan pendapatan yang rendah dan masalah kemiskinan yang masih meluas. Selanjutnya itu masalah kedua, kekurangan dana modal dan modal fisikal. Kekurangan modal adalah salah satu ciri penting dari setiap negara yang memulai pembangunannya, dan kekurangan ini bukan saja mengurangi kepesatan pembangunan perekonomian yang dapat dilaksanakan, tetapi juga menyebabkan kesukaran pada negara tersebut untuk keluar dari keadaan kemiskinan. Selanjutnya masalah yang ketiga, yaitu peran tenaga terampil dan berpendidikan. Tenaga kerja itu juga memerlukan pendidikan. Dengan demikian, perkembangan sistem pendidikan merupakan suatu langkah yang harus dilaksanakan pada waktu usaha pembangunan mulai dilakukan. Di samping itu, mereka memerlukan pengalaman untuk dapat menjalankan operasi kegiatan modern tersebut secara efisien. Selanjutnya kita masuk ke dalam kebijakan mempercepat pembangunan. Berikut saya akan menguraikan kebijakan-kebijakan yang selalu dijalankan untuk mempercepat pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama itu kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi. Langkah yang lebih penting adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat transformasi kegiatan ekonomi dari yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern. Di dalam persoalan ini, langkah yang penting adalah mendorong perkembangan sektor manufaktur, ekonomi yang semakin maju, yang akan memerlukan berbagai jenis barang industri. Dan perkembangan kegiatan pertanian itu memerlukan input modern seperti pupuk, pembasmi serangga, dan alat pertanian yang modern juga yang dihasilkan oleh sektor industri. Kemudian yang kedua itu mengembangkan infrastruktur. Perkembangan infrastruktur itu haruslah selaras dengan pembangunan ekonomi. Pada tahap pembangunan yang rendah, infrastruktur yang diperlukan masih terbatas. Pada tingkat ini, penempuan perkembangan adalah untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, listrik, dan infrastruktur lain dalam taraf yang sederhana. Semakin maju suatu perekonomian, semakin banyak infrastruktur yang diperlukan. Dengan demikian, mengembangkan infrastruktur itu harus secara terus-menerus dilakukan dan harus diselaraskan dengan kemajuan ekonomi yang telah dicapai dan yang ingin diwujudkan pada masa depan. Dan selanjutnya itu yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Tabungan yang diciptakan di dalam negeri tidak dengan sendirinya mewujudkan pembangunan. Diperlukan kegiatan investasi untuk menggunakan tabungan tersebut. Oleh sebab itu, pihak swasta perlu didorong dan dibantu untuk menggunakan tabungan tersebut dalam kegiatan investasi. Dengan kata lain, usaha pemerintah untuk mendorong pihak swasta menggunakan tabungan yang tersedia untuk melakukan penanaman modal merupakan langkah penting yang perlu disediakan. Dan yang keempat, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pengembangan pembangunan ekonomi. Di satu pihak, untuk memperoleh pendidikan diperlukan waktu dan uang. Akan tetapi pada masa yang berikutnya, yaitu setelah pendidikan diperoleh, masyarakat dan individu akan memperoleh manfaat daripada peningkatan dalam taraf pendidikan. Di mana individu yang memperoleh pendidikan cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, dan semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula pendapatan yang mungkin diperoleh. Dan yang kelima itu mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan. Mengembangkan institusi pendidikan dari tingkat sekolah, prauniversitas, diploma hingga tingkat universitas perlu dilakukan. Telah ditekankan bahwa pendidikan merupakan syarat yang tak terpisahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Maka dalam usaha mempercepat pembangunan ekonomi, program mengembangkan sistem dan institusi pendidikan itu perlu dijalankan. Lalu yang terakhir itu merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Kebijakan pemerintah yaitu konvensional, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, tidak akan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Telah diterangkan bahwa mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah usaha yang mudah dan masalah hambatan yang dihadapi adalah bermacam-macam. Untuk mengatasinya, pada tahap permulaan dari pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi perlu dilakukan. Melalui perencanaan pembangunan,
Berbagai kegiatan dapat diselaraskan dan arah pembangunan ekonomi jangka panjang dapat ditentukan.